Halo, ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat ya. Bisa hari ini saya mau menjelaskan kepada kalian perubahan gaya hidup sekarang ya, yang berbeda dengan zaman yang dulu ya. Dan ini semoga menjadi inspirasi bagi kita bagaimana cara kita biar kita tetap sehat ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Sehat, di like, dan kalau ini bermanfaat ayo bagikan ke teman-teman kalian di media sosial dan di Facebook atau di jaringan yang lain ya. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, seiring dengan perkembangan zaman ya, pola-pola makan seseorang ya, pola-pola makan kita sekarang sudah banyak sekali perubahan ya. Dulu waktu kita masih kecil ya, kita merasakan pertama makanan itu sangat sederhana ya, tidak banyak macamnya, tidak banyak warna-warnanya ya, tidak ada yang aneh-anehnya ya. Dan alhamdulillah dulu kita jarang mendengar penyakit-penyakit yang aneh ya. Mungkin karena sudah zaman berubah ya, perkembangan zaman, dan banyak perilaku yang dulu itu yang menyebabkan berubah ya. Nah, saya hanya memberikan ilustrasi ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Pertama, kalau makan tahu isi, di dalamnya hanya mie goreng atau bihun ya. Benar nggak pemirsa? Coba sekarang pemirsa beli tahu isi ya, itu yang isinya hanya ada apa? Hanya ada mie goreng atau bihun di dalamnya pemirsa. Bihun kan kayak tinggi karbohidrat ya. Dulu tahu isi itu dalamnya apa pemirsa? Ada wortel, ada kecambah ya, ada kol. Nah, itu dimasukkan ke dalam tahu lalu digoreng dan rasanya enak sekali ya. Begitu juga kue yang lain, misalnya apolo atau bakwan ya. Bakwan dulu macam-macam isinya ya. Sekarang bakwan didominasi oleh sedikit sekali sayurnya. Kembali lagi, coba lihat lumpia ya. Lumpia ada sih yang masih sayur, tapi kebanyakan lumpia sekarang isinya apa? Bihun Pak, bisa ya. Isinya bihun, dan ini tinggi kandungan energinya ya. Nah, ini kadang-kadang yang memicu kenapa angka obesitas itu selalu meningkat ya. Nah, ini coba lihat ya, ini saya hanya memberikan ilustrasi bahwa terjadi perubahan yang mempengaruhi kehidupan kita, yang kadang-kadang ini yang memicu kenaikan berat badan ya. Penggunaan mie atau bihun yang tinggi itu memicu kenaikan jumlah kalori yang masuk, yang menyebabkan penumpukan menjadi lemak sehingga orang obesitas. Itu fenomena yang pertama bisa. Fenomena yang kedua adalah makan mie itu dianggap makan sayur. Kita kan bisa lihat ya, sekarang kalau ada prasmanan gitu ya, orang-orang akan mengambil nasi dan di sebelahnya ada mie ya. Nah, ternyata nasi diambil, mie juga diambil ya. Dan ini dianggap, saya lihat sayur yang ada yang lain nggak diambil, tapi mie-nya yang diambil ya. Dan rata-rata banyak orang ngambil seperti itu. Itu pertama, bahwa menganggap bahwa mie itu sayur ya. Padahal mie goreng itu adalah sumber karbohidrat juga. Nasi juga sumber karbohidrat pemirsa, sama-sama sumber karbohidrat ya. Dan kalau dua buah sumber karbohidrat menjadi satu, otomatis menghasilkan energi yang besar ya. Energi yang besar tapi tidak diiringi dengan aktivitas fisik dan konsumsi serat yang kurang. Ini yang memicu terjadinya kenaikan berat badan yang kita kenal dengan obesitas. Saya sarankan sebaiknya Anda menghindari bahan makanan yang double gitu ya. Di dalam ilmu gizi itu tidak dianjurkan. Kita hanya diminta satu jenis saja dari karbohidrat, satu jenis dari protein, satu jenis dari yang lain ya. Dan ini banyak terdapat pada beberapa makanan pemirsa ya. Kemudian juga kita lihat contohnya gado-gado ya. Gado-gado itu kan ada kacang ya, ada tempe, ada sambal kacang. Nah, sebenarnya semuanya itu dari sumber kacang-kacangan ya. Dan akibatnya lebih banyak asupan dari kacang, yang kadang-kadang kacang juga ada energinya ya. Kita malah dianjurkan satu jenis saja. Kalau misalnya sambalnya kacang ya udah, yang lainnya nanti ganti dengan porsi sayur ya. Ini ada trik agar kita jangan sampai kelebihan mengkonsumsi kalori ya. Nah, itu fenomena yang kita lihat sekarang ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah fenomena tidak suka makan sayur ya.
tidak suka makan sayur. Dulu kita sangat sering makan sayur. Kenapa? Karena kita diajarin oleh orang tua kita sejak kecil makan sayur ya. Kalau sekarang saya sedih, saya pernah lagi makan nasi goreng. Nasi goreng itu ada sedikit pemirsa, cuma ada sayur manis ya. Itu dibuang oleh anak kecil ya, anak yang masih SMP gitu ya. Di SMP itu dibuang, ya, membuang yang warna hijau-hijau ya. Itu sedih juga lihat ya, kok nggak suka makan sayur ya. Yang salah siapa? Yang salah orang tuanya tidak mengajarkan makan sayur lebih dini ya. Ini fenomena juga pemirsa ya. Sekarang orang sudah banyak menghindari sayuran ya. Orang hanya mau makan yang tinggi kalori, tinggi protein, makanan cepat saji juga ya. Itu kan kekurangan itu ya. Nah itu yang ketiga fenomenanya. Yang keempat, ini fenomenal juga pemirsa, bahan makanan yang dijual juga kadang-kadang hanya bahan makanan yang tinggi gula ya. Bahan makanan yang tinggi gula banyak dijual bebas, dan ini paling laku ya dibeli ya. Coba lihat brand-brand yang jual minuman tersebut menjadi viral dan banyak dikonsumsi, padahal kandungannya tinggi energi ya. Nah ini yang memicu anak-anak makannya minum yang banyak, yang bergula, aktivitas rendah. Ini juga memicu kenaikan obesitas ya. Dan ini menjadi viral di mana-mana, di pinggir jalan orang jual-jual ya. Ya boleh saja mengkonsumsi itu, tapi imbangi juga dengan bahan makanan yang tinggi sayur ya. Nah ini kadang-kadang fenomena sekarang ya pemirsa. Saya juga tidak bisa mengelak, memang ini sudah zamannya ya. Cuma kita sebagai orang tua harus banyak pandai-pandai memberikan penjelasan kepada anak kita bagaimana ya. Jadi selalu saya tekankan kita harus mulai menjaga pola makan dan mengurangi bahan makanan yang tinggi energi pemirsa. Karena bahan makanan tinggi energi ini memicu obesitas ya. Dan obesitas tidak baik bagi kesehatan ya. Itu yang fenomena berikutnya ya. Kemudian fenomena berikutnya lagi adalah orang-orang sekarang lebih suka mengkonsumsi bahan makanan cepat saji ya. Mie instan ya, makanan kaleng dan lain-lain. Dan ini praktis karena memang tidak perlu ke pasar ya, tinggal dibuka, tinggal dimasak. Nah ini juga sudah menjadi fenomena dan ini menjadi kebiasaan ya. Cuma saya ingatkan, walaupun misalnya Anda beli itu, Anda juga harus hati-hati dalam mengkonsumsi, terutama di dalamnya ada bahan pengawet ya. Kemudian juga ada zat-zat tertentu yang tidak baik dikonsumsi seperti natrium ya. Orang-orang yang hipertensi akan berisiko terkena serangan jantung. Ya demikian info dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya pemirsa. Kita ketemu lagi di ahli gizi Rosihan yang lain ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.